Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Kota Palembang saat ini sedang melakukan persiapan belajar tatap muka yang mulai berlangsung 6 September nanti. Persiapan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar bisa memenuhi protokol kesehatan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo melihat langsung persiapan sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar tatap muka yang akan berlangsung mulai 6 September nanti. Setidaknya ada 2 sekolah yang langsung dilihat Harnojoyo, yakni SD Negeri 30 dan SMP Negeri 1 Palembang. Harnojoyo mengatakan pelaksanaan belajar tatap muka dikarenakan Kota Palembang turun status menjadi level 3. Meski begitu, pemerintah tidak ingin gegabah dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Terkait vaksin untuk pelajar, pihaknya akan terus berupaya agar seluruh siswa melaksanakan vaksinasi. Alhamdulillah hari ini dalam rangka kita untuk mempersiapkan sekolah tatap muka kembali, yang insya Allah kita akan dilaksanakan tanggal 6. Kami mengunjungi persiapan SMP 1. Nah, mudah-mudahan ini salah satu standar lah yang bagi sekolah-sekolah lain ya, yang ingin membuka kepada anak-anak kita untuk sekolah tatap muka. Jadi kami sudah lihat tadi bersama Pak Menko, Kepala Dinas Pendidikan, bersama ada juga dari kesehatan ya, bagaimana SMP ini sudah mempersiapkan protokol kesehatan sedemikian rupa. Jadi nanti akan kita buat 3 shift ya, anak-anak kita mulai jam 7.30, jam 9.30 sampai jam 11.30. Kepada orang tua murid mungkin yang masih ada trauma dengan coronavirus ini, kami juga memberikan kesempatan untuk sekolah daring ya, tetap di rumah. Jadi ada 2 pilihan. Jadi akan dibuat surat pernyataan kepada orang tua murid ya, bagi anaknya sudah siap untuk tatap muka dipersilakan, kemudian untuk tetap belajar di rumah dipersilakan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto menuturkan mekanisme kegiatan belajar akan menerapkan sistem bergantian sehingga tidak terjadi pertemuan siswa saat keluar dan masuk ke kelas. Nah, Palembang alhamdulillah kita sudah masuk di level 3. Maka insya Allah seyogyanya itu kemarin itu sudah mulai dibuka. Ya, kalau SMA saya rasa ada yang sudah dibuka kemarin. Jadi mulai hari ini sampai hari Sabtu kami pengawas, penilai, jajaran dinas pendidikan dan semua yang terkait kami cek dulu ke lapangan sekolah-sekolah yang akan kita buka itu sudah siap atau belum. Jangan sampai nanti masyarakat kecewa, orang tua dan pemerhati pendidikan itu merasa kecewa. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, tim SAR gabungan pagi tadi sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat akhirnya berhasil menemukan jasad Sobri, warga desa Pengaturan Muba yang tenggelam di Sungai Batanghari Leko Senin kemarin. Sementara sehari sebelumnya juga berhasil ditemukan jasad Farel, anak Sobri yang ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kegigihan tim SAR gabungan mencari bapak dan anak warga desa Pengaturan Batanghari Leko Muba yang Senin lalu tenggelam di Sungai Batanghari Leko akhirnya mendatangkan hasil. Sobri dan anaknya Farel yang masih balita berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dalam waktu berbeda. Sobri ditemukan kemarin pagi sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat, sejauh 1 km dari lokasi korban dinyatakan tenggelam. Sementara anaknya Farel ditemukan sehari sebelumnya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sejauh 200 meter dari lokasi dinyatakan tenggelam. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palembang, Heri Marantika SH-MSI, ditemukannya anak beranak tersebut setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian tak pernah henti selama 3 hari terakhir. Menurut Heri, pencarian oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, PMI, Pemda, serta masyarakat difokuskan dengan penyisiran permukaan sungai menggunakan perahu karet dan perahu sampan milik masyarakat, serta melakukan penyelaman di lokasi yang diduga adanya korban. Selama pencarian, Heri menjelaskan, selain arus sungai yang deras, keruhnya air sungai serta kencangnya angin menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR gabungan. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat tim untuk terus melakukan pencarian terhadap korban. Di akhir keterangannya, selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh potensi SAR,
yang terlibat dalam proses pencarian. Heri juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan hidup yang selalu mengutamakan keselamatan, baik secara perorangan maupun secara bersama, agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Reporter dan juru kamera Basarnas Sumsel melaporkan untuk palpres.com. Demi untuk sesuap nasi, dua sahabat di Palembang ini nekat melakukan aksi penjamretan terhadap seorang pelajar berinisial AP di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong Manggis, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring belum lama ini. Akibatnya kedua pelaku yakni Alvin Chandra dan Parayitno alias Ino mendapatkan hadiah anggota Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang berupa timah panas di kaki kanan keduanya. Saat ditemui di sela-sela press release ungkap kasus di Mapolrestabes Palembang, wajah Alvin Chandra dan Parayitno alias Ino tampak masih menahan sakit. Sesekali mereka memegangi kaki yang diperban setelah mendapatkan hadiah khusus dari anggota Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang berupa timah panas di kaki kanan keduanya. Timah panas tersebut didapat kedua sahabat ini usai berusaha kabur saat hendak diamankan petugas. Keduanya memang menjadi buruan aparat karena telah melakukan aksi penjamretan ponsel terhadap anak di bawah umur yang sedang memainkan ponselnya di jalan. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi didampingi Kanit Pidum AKP Robert P. Sihombing mengatakan kedua pelaku diberi timah panas karena saat akan diamankan pelaku ini mencoba melarikan diri sehingga anggota terpaksa memberikan tindakan tegas setelah tembakan peringatan tidak dihiraukan oleh keduanya. Kedua pelaku ditangkap tidak jauh dari kediamannya Rabu kemarin sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Sebelum tertangkap, kedua pelaku sempat mengubah warna motor mereka untuk mengelabui aparat. Dari awalnya warna hijau menjadi warna putih. Atas ulangnya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara di atas 4 tahun penjara. Pelaku berboncengan ya, langsung nafas sampai di kota, langsung melarikan diri dan menjual hasil curiannya tersebut. Intinya ada satu buah R2 yang digunakan oleh pelaku. Pelaku terjerat dengan pasal 365 ancaman hukuman di atas 4 tahun. Sementara pelaku Ino mengakui melakukan aksi penjamretan demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang hasil penjualan HP dibagi dua dan habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hujan deras yang mengguyur kota Palembang siang hingga sore tadi menyebabkan banjir di sejumlah titik langganan banjir di kota Palembang, mulai dari simpang Polda Sumsel depan UIGM Sudirman hingga kawasan Sekip tak luput dari rendaman banjir. Akibatnya kemacetan lalu lintas sempat terjadi di jalanan yang berada di titik banjir tersebut. Banjir kembali melanda sejumlah titik langganan banjir di kota Palembang akibat hujan deras yang turun dari siang hingga sore tadi. Akibatnya, kemacetan lalu lintas panjang tak bisa dihindarkan terjadi di sejumlah jalan di titik banjir tersebut. Pantauan palpres.com, banjir terjadi dimulai simpang Polda Sumsel depan UIGM Sudirman, kawasan Sekip, Jalan Kapten Aripai, Veteran, Demang Lebar Daun, dan di seberang Ulu. Kondisi banjir yang paling parah ada di Jalan Kapten Aripai. Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak mengatakan sesuai pantauannya di lapangan ada 7 titik banjir yang terjadi akibat derasnya hujan yang terjadi di Palembang hari ini. Dari pantauan diketahui banjir yang terjadi akibat banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air, khususnya saat masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, di mana sampah sudah banyak menumpuk di saluran air terangkat semua karena banjir. Namun pihaknya sudah berhasil mengatasi permasalahan tersebut dan untuk mengatasi banjir dengan mengaktifkan pompanisasi yang ada. Untuk mengatasi banjir, pihaknya juga sudah melakukan pembangunan beberapa kolam retensi. Reporter Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan
seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.